saya pernah dengar ya, kalau memang muridnya nggak bisa, jangan salahkan muridnya, tapi salahkan gurunya. Karena memang gurunya yang nggak bisa masuk ke dunia muridnya. Masalahnya sebenarnya bukannya generasi Alpha atau Z tadi yang bermasalah untuk menggunakannya. Mereka nggak masalah dengan menggunakan itu. Oke, jadi masalah di mana? Masalahnya adalah gurunya nggak bisa mempersiapkan itu. Ya, Jadi oke. guru ini mempertahankan status quo dia, bagaimana cara ngajar yang pernah dialaminya masa lampau dulu ketika dia siswa. Sementara dia tidak menyadari bahwa passion siswa ini sudah berubah. Halo Jawara Posi, salam fokus hebat juara. Selamat datang di podcast Open Mind, ngobrolnya ringan, ilmunya berat. Oke, abang mau nanya nih dulu sama adik-adik Jawara Posi yang ada di rumah. Gimana kabarnya sekarang? Mungkin beberapa dari adik-adik ya ada yang daring mungkin ya, masih daring karena pandemi. Gimana, enak nggak rasanya sekolah sambil daring? Mungkin ada beberapa yang jawab enak, ada juga mungkin yang bilang nggak enak, nggak ketemu kawan-kawan gitu kan. Tapi adik-adik sadar nggak sih sebenarnya kita daring sekarang ini itu udah dikaitkan loh antara teknologi sama pendidikan. Mungkin nanti di masa depan adik-adik nggak perlu lagi datang ke sekolah, nanti gurunya nanti yang berupa hologram misalnya yang nanti ngajarkan adik-adik di rumah, saking kan canggihnya teknologi seperti itu. Nah, hari ini Bang Yoga mau bahas nih gimana kecanggihan teknologi bisa berpengaruh terhadap pendidikan kita. Bisa juga dampaknya positif, tapi hati-hati, bisa juga dampaknya itu negatif. Nah, Bang Yoga ditemenin sama satu orang pakar di bidang teknologi dan pendidikan, yaitu Pak Budi Halomoan. Halo Pak Budi Halomoan. Halo Pak Yoga. Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Pak ya. Yoga sehat juga ya. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya ya Pak, saya mau jujur nih Pak. Saya agak ibaratnya saya itu agak segan nih sebenarnya. Saya hanya lulusan S1 kan. Bapak ini udah lulusan S3 loh. Sedang. Oh, sedang S3 Bapak ya. sedang. Oke. Dan S2-nya di luar negeri juga, di Malaysia kemarin Pak ya. Oke. Dan yang saya tahu ya, biodata dari Pak Budi ini, Pak Budi seorang dosen yang pertama di Unimed Pak ya, Universitas Negeri Medan. Kemudian Pak Budi ini juga seorang penulis buku. Ada beberapa buku yang sudah Bapak tulis. Kemudian Bapak juga seorang wirausaha Pak ya? Iya benar. Madu ya Pak ya? Iya benar. Udah dosen Al-Maidani namanya. Oke. Kemudian Bapak juga seorang pembicara di seminar-seminar, webinar. Iya benar. Dan yang terakhir Bapak adalah seorang CEO. Orang besar nih Bapak ini. Oke. Gimana nih Pak? Kita kan siswa-siswa kita zaman sekarang kan sekolahnya itu daring gitu kan. Dan kita tahu akses internet itu banyak gitu kan. Bisa diakses di HP. Apa aja kita satu klik saat kata kunci aja di keyword misalnya di Google, langsung bisa keluar tuh semuanya. Tapi masalahnya nih Pak ya, itu gimana sih dampaknya sama pendidikan kita Pak? Oke, baik. Jadi memang Pak Yoga ya, gempuran teknologi di masa sekarang ini memang luar biasa ya. Artinya apa? Ini bukanlah suatu hal yang harus kita hindari, akan tetapi bagaimana penggunaannya dapat secara optimal ya. Maksimal gitu Pak ya? Maksimal ya. Baik dalam proses pembelajaran, mencari informasi yang bermanfaat dan seterusnya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau teknologi ini ya didesain, dikembangkan secara baik sesuai dengan aspek kalau saya katakan TPEC ya. Yang pertama technological, teori-teorinya ya harus kita adopsi, lalu pedagogical, dia harus sesuai dengan teori-teori pedagogik ketika kita mengembangkan bahan ajar atau berbasis digital ini. Kontennya juga harus sesuai, knowledge-nya, content knowledge-nya juga harus sesuai. Jadi ada aspek ini yang harus kita perhatikan ketika mengembangkan satu perangkat belajar berbasis digital itu, sehingga memang kebermanfaatannya itu tertarget ya. Ada tujuannya Pak ya? Ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu ya. Nah, itu. Dan ini yang sering kami latihkan juga ke sekolah-sekolah, bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran berbasis digital ya, dia yang efektif, yang memperhatikan aspek technological, pedagogical, content knowledge tadi. Oke. Jadi ada 3 aspek tadi Pak ya? Ada 3 technological,
pedagogical sama content knowledge. Iya. Oke. Boleh tahu nih Pak ya, technological itu apa sih dari aspek pertama dulu? Aspek teknologi ini Pak Yoga seperti ini ya. Memang ini yang menjadi sedikit masalah. Aspek teknologi ini kita juga perhatikan ya, teknologi apa yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya matematika nih. Matematika. Mungkin Pak Yoga juga pernah dulu belajar transformasi geometri ataupun bidang ruang gitu ya. Aljabar gitu Pak. Aljabar dan seterusnya. Jadi kita harus melihat teknologi apa yang tepat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar ini. Misalnya kalau ini bahan transformasi geometri ataupun bidang ruang 3 dimensi gitu ya. Itu berdasarkan observasi kami, kesulitan siswa itu aspek bagaimana cara kemampuan spasial mereka yang sulit untuk membayangkan. Misalnya kalau ini Pak Yoga ya, kalau misalnya bangun ruang kubus nih, kita gambar di papan tulis nih. Ini kan 3 dimensi nih ya. Iya. Sementara kita menggambarnya itu di 2 dimensi. Sehingga nanti ketika kita tanya sama anak murid itu ya, anak-anak ini alasnya apa? Mereka sebagian akan jawab jajar genjang Pak. Karena yang dilihat kayak gitu. Karena yang dilihat ya memang jajar genjang ya. Karena kita tulis di papan tulis yang 2 dimensi, benda yang 3 dimensi. Mereka sulit membayangkan, itu yang disebut dengan kemampuan spasial tadi. Maka dengan bantuan teknologi, maka ini akan jauh lebih mudah. Artinya mereka itu sudah ada di SMA, juga di kuliah, juga ada di SD sebagiannya. Lalu di generasi alpha itu mereka ada di SD, ada di TK gitu. Di mana generasi Z ini dan generasi alpha ini, mereka sebenarnya sangat familiar dengan teknologi. Sangat familiar Pak Yoga. Jadi misalnya Pak Yoga nih, misalnya mungkin punya keponakan atau punya keponakan lah ya, saya katakan, yang umurnya saja jangan kita sebutkan dia generasi Z, kita sebut aja dia generasi alpha ya. Kita sebutlah umurnya 4 tahun, 5 tahun. Kira-kira Pak Yoga kalau orang tuanya pulang dari rumah nih, pulang dari kerja, yang diminta uang atau HP kira-kira? HP. Ini tidak boleh. Teman-teman di rumah juga perhatikan. Yang diminta anak kita tuh HP atau uang. Kalau zaman dulu dia minta jajan uang. Kalau zaman sekarang enggak, dia minta HP. Karena kenapa dia mau main HP? Umur yang 3 tahun tadi, yang belum bisa berbicara lurus, yang belum bisa belum bisa baca ya, pasti udah agak belum bisa baca. Ngomong aja nggak lurus ya kan? Coba kita kasih HP nih, cukup buka kuncinya, dia bisa berselancar di internet itu. Iya, padahal dia nggak bisa baca loh. Anak saya ini yang 3 tahun itu ngomong aja nggak lancar nih. Kalau mau cari, dia tinggal buka, kita kasih HP, buka kuncinya, dia buka HP, buka YouTube tuh kan, pin katanya. Padahal dia mau pengennya Upin Ipin ya, dia cukup bilang pin itu. Herannya kita kok bisa keluar Upin Ipin gitu. Itu dia. Padahal anak umur segitu Pak ya. Umur segitu. Belum ngerti teknologi tapi udah make teknologi gitu. Teknologi. Itulah generasi Z dan Alpha tadi. Jadi siswa kita itu ada di sana. Masalah kita di sini adalah guru-guru kita ini masih di generasi milenial atau Y tadi. Iya. Mereka ada di generasi Y, bahkan lebih dari situ. Baby boomer dan seterusnya. Di mana ciri-ciri dari generasi baby boomer dan sampai dengan generasi milenial ini. Milenial ini umurnya sekitar 41 tahun sampai dengan 28. Saya ada di situ Pak Yoga, masih tergolong di generasi milenial. Jadi orang mengatakan kalau di generasi milenial itu udah hebat gitu. Padahal enggak. Maksud saya enggak di sini bukan gini ya. Yang berdasarkan observasi kami, guru-guru yang berada di generasi baby boomer terus sampai ke generasi Y ini tadi ataupun disebut juga milenial, mereka kewalahan untuk mempersiapkan media yang bisa memotivasi siswa generasi Z dan Alpha tadi untuk belajar. Masalahnya sebenarnya bukannya generasi Alpha atau Z tadi yang bermasalah untuk menggunakannya. Mereka nggak masalah dengan menggunakan itu. Oke, jadi masalah di mana? Masalahnya adalah gurunya nggak bisa mempersiapkan itu. Nggak bisa mempersiapkannya. Nggak bisa membuatnya lah, mungkin lebih jelasnya ya. Oke. Mereka nggak siap, nggak bisa membuat media yang seharusnya itu digunakan di proses pembelajaran. Karena Pak Yoga,
tentu proses pelajaran di zaman saya dulu waktu SD ya, saya SD itu tahun 96 ke bawah ya, 90-an ya, tahun 90-an. Saya belum lahir tuh, Pak. Oh, belum lahir ya. Saya SD. Yang pada saat itu wajar sih guru saya hanya menggunakan spidol. Oh, itu belum ada spidol ya. Hanya menggunakan kapur tulis. Wajar karena kenapa memang keadaan waktu itu ya memang seperti itu. Zamannya begitu, Pak. Zamannya seperti itu. Iya. Lalu kita bergeser ke saat sekarang ini. Kita menggunakan hanya spidol aja mengajar. Sementara interest anak-anak zaman sekarang itu sudah bergeser, tidak lagi seperti itu. Benar. Sudah bergeser, mereka sudah terbiasa dengan ini gadget, sudah terbiasa dengan teknologi dan seterusnya. Lalu kita ngajarnya di kelas menggunakan spidol gitu. Maka inilah terjadi kesenjangan, saya katakan terjadi kesenjangan antara passion mengajar guru dengan passion belajar siswa. Ini kesenjangannya sangat jauh sekali. Maka apa hasilnya? Ya hasilnya akibatnya adalah siswa tidak termotivasi belajar dengan baik. Sehingga kadang-kadang kita temukan juga gurunya mengeluh. Mereka mengatakan ya, karena kita konsultan ya Pak, kita selalu mendengarkan keluhan-keluhan guru ya. Benar. Mereka siswanya kok bandel-bandel gitu ya bahasanya, padahal tanda kutip ya bandelnya ya, tentu nggak ada orang yang bandel. Lalu siswanya kok malas belajar gitu. Dan seterusnya. Lalu informasi ini lalu kami investigasi langsung ke lapangan gitu ya. Ternyata ya memang yang kami temukan passion mereka itu mengajar itu memang sudah tidak sesuai lagi dengan passion belajar siswa ini tadi. Kesenjangan tuh jauh sekali. Lalu apa masalahnya sebenarnya? Masalahnya ya memang apa yang dikatakan Ketua Senat Unimed Profesor Dr. Samuel Gultom ya. Beliau mengatakan sulit kita menerapkan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Sesuatu yang tidak pernah kita alami. Itu selalu terngiang-ngiang dalam pemikiran saya. Jadi yang saya pikirkan ya guru-guru ini karena mereka dulu memang mengalami proses belajar itu hanya dengan spidol, cakap-cakap, penjelasan, ceramah dan seterusnya. Maka disinilah kesulitan mereka untuk mengembangkan membuat satu inovasi pembelajaran sehingga bisa mengikuti passion belajar siswa ini tadi. Yang paling kita sedihkan sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa sudah terjadi pergeseran itu dia. Sudah terjadi pergeseran passion belajar siswa itu. Mereka masih menganggap dengan papan tulis, menjelaskan ceramah itu masih sesuai gitu. Padahal itu sudah tidak sesuai. Sehingga mereka ngantuk apa seterusnya. Coba Pak Yoga, kalau Pak Yoga misalnya lihat video di YouTube yang menarik, misalnya mungkin sekarang kalau suka lihat Ukraina dengan Rusia ya. Kira-kira misalnya jam 10 sampai jam 12 tahan nggak ya? Apa masih enjoy nggak nengoknya itu? Masih, karena nggak sadar gitu. Udah jam 12 aja gitu. karena asik banget tadi, gitu. Asik tadi ya. Coba misalnya awak baca buku misalnya kan, atau misalnya lihat guru nerangin gitu kan, ceramah misalnya, ngantuk betul ya. Ngantuk, betul. Itu tadi Pak Haji. Maka sebenarnya kalau kita bayangkan tadi kita lihat YouTube dia kan, mungkin kalau saya sedang suka melihat itu ya, Ukraina dengan Rusia itu ya, tuh apa yang terjadi sana. Saya terkadang sampai 2 jam 3 jam itu nggak sadar itu. Lalu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mereka juga belajar di kelas itu tidak terasa loh, sudah 3 jam sudah kok cepet kali ya Bu gitu. Iya. Mestinya seperti itu ya. Ini bosan ya, baru belajar 15 menit bosan. Gitu. Karena kenapa? Kita ceramah itu saja. Betul. Karena Pak Yoga kita ceramah itu terus. Jadi ini sudah tidak passion mereka lagi. Ini bukan passion mereka lagi. Oleh karena itu memang kewajiban guru lah untuk mempelajari aspek pedagogik ini. Kenapa mereka nggak termotivasi? Kenapa mereka nggak tertarik? Kenapa mereka bosan? Itu harus digali informasi itu. Maka yang kami temukan memang inilah kata kuncinya adalah passion belajar siswa tadi sudah tidak sesuai dengan passion mengajar guru tadi. Jadi kenapa ini kita pergi? Kita ikuti, bukan jangan kita paksa mereka ikut passion kita. Iya, nggak bisa. Karena kenapa? Memang sudah berubah, zamannya sudah berubah. Dan ingat kita proses belajar ini kan sebenarnya mau menempah mereka nanti siap untuk di masa yang akan datang ya kan? Iya, di masa depan. Bukan masa yang lalu, apalagi betul.
masa sekarang bukan, tapi masa yang akan datang. Kalau kita dengan cara kita mengajar seperti yang dulu, artinya kita sedang mempersiapkan dia itu untuk menjadi generasi yang siap tantangan masa yang lampau. Sementara dia kan masalah yang dihadapinya adalah masa yang akan datang tadi. Menarik banget ini Pak ya. Jadi ternyata masalah kita sekarang ini adalah si gurunya ini ya belum aware atau belum sadar ya dengan perkembangan teknologi, dan ternyata perkembangan teknologi ini harusnya dimanfaatkan gitu untuk memotivasi siswa gitu. Ya benar. Oke. Seharusnya kita masuk ke dunia mereka, kita perhatikan karakteristiknya. Dalam ilmu pendidikan namanya aspek pedagogik namanya Pak Yoga. Yang kedua tadi Pak ya, pedagogik. Yang kedua, kita perhatikan karakteristik siswa kita, passionnya kemana sih, mereka interestnya kemana sih, itu harus kita perhatikan. Oke, tapi kan Pak sayangnya ya, kebanyakan guru ini kadang ngajar di kelas misalnya, ngajar pakai spidol kayak biasa gitu kan. Terus ujian, dia kadang ngeluh gitu. Muridku kok nggak ini juga gitu. Nggak, misalnya kok nggak mau merhatikan gitu, ada yang main HP karena dia merasa HP itu lebih asik gitu kan. Kenapa nggak gurunya coba misalnya ngajar pakai apa yang ada di HP itu, pasti kan mereka lebih tertarik gitu kan. Jadi saya pernah dengar ya, kalau memang muridnya nggak bisa, jangan salahkan muridnya, tapi salahkan gurunya, karena memang gurunya yang nggak bisa masuk ke dunia muridnya, dia masih bertahan di dunia dia gitu. Benar-benar gitu Pak ya. Benar itu yang saya katakan tadi dengan istilah passionnya guru itu berbeda dengan passionnya siswa. Jadi guru ini mempertahankan status quo dia, bagaimana cara ngajar yang pernah dialaminya masa lampau dulu ketika dia siswa. Sementara dia tidak menyadari bahwa passion siswa ini sudah berubah. Jadi seperti yang kata Pak Yoga tadi, siswa itu lebih tertarik lihat HP gitu ya. Jadi kalau memang mereka tertarik dengan HP, memang udah zamannya ya kan. Jadi pertanyaannya bagaimana gurunya bisa masuk HP gitu Pak Yoga? Iya. Artinya media pembelajaran itu kita masukkan ke HP gitu. Jadinya kita yang Bapak bilang tadi kan, kita ngajar mereka nggak terasa gitu. Oh, udah 2 jam aja gitu. Soalnya kita misalnya ya main Instagram gitu kan. Scrolling itu kayak udah nggak terasa gitu. Kadang nggak ngantuk loh. Iya benar. Kadang nggak ngantuk, kadang sampai pagi aja, apalagi orang-orang yang misalnya main game online gitu kan. Sampai nanti malam nggak tidur gitu. Iya. Tapi sangat jarang kita temukan bahwa orang yang mau belajar gitu di waktu-waktu istirahatnya gitu. Malah di waktu dia nggak istirahat, dia manfaatkan untuk main HP gitu kan. Ini jadi masalah yang perlu kita perbaiki sama-sama ya Pak ya. Jadi harus dari gurunya dulu Pak ya. Iya benar, harus dari gurunya dulu. Jadi itu tadi yang saya katakan, Pak Yoga juga sebut tadi kan, kalau kita main HP itu kan nggak bosan karena sampai 2 jam main Instagram ya kan. Jadi sebenarnya kami sudah punya alternatif untuk itu dalam suatu proses pembelajarannya. Kami sudah mencoba mengembangkan satu buku digital. Buku digital. Buku digital ini bukan seperti PDF gitu ya, bukan PDF itu digital, bukan itu yang dimaksud dengan digital kami di sini. Gimana itu Pak? Jadi versi digital di sini, buku itu memang bentuk online. Jadi di dalam buku itu ada video, bisa nanti gurunya yang mengajar di situ, video masuk di situ, ada videonya. Di buku itu ada videonya gitu. Bukunya punya video. Ada videonya. Jadi dalam buku itu nanti ada videonya. Lalu di situ nanti juga ada infografis. Infografis itu kita desain bagus dengan Canva, ya kan. Lalu di situ juga ada link gurunya. Misalnya kalau dia mau bertanya, klik langsung ke gurunya bertanya gitu. Lalu di situ juga ada kuisnya Pak Uji atau apa Yoga. Artinya dengan kuis interaktif, dia bisa kerjakan sampai mana kemampuan dia gitu. Seperti game aja kita buat. Seperti ada poinnya gitu ya. Skor Anda sekian gitu ya kan. Anda belum beruntung gitu ya kan. Jadi kita desain bagus sehingga itu macam seperti main Instagram tadi. Main game juga gitu. Seperti main game tadi ya kan. Jadi di buku itu juga ada teksnya, ada audionya, lengkap. Jadi ini yang membangun buku ini gini. Kita bangun buku itu seperti itu. Dan kita memperhatikan aspek pedagogi ketika mengembangkannya. Aspek pedagogi ini kita lihat interest mereka seperti apa dan seterusnya. Jadi tidak semata buku itu Pak Yoga, buku isinya teks. Apalagi kalau matematik ini rumus semua ya kan. Tapi enggak, ini ada videonya gitu. Ada video pembelajarannya. Ada video pembelajarannya. Videonya bisa kita buat sendiri, kita buat apa, kita kembangkan videonya, kita masukin ke bukunya. Jadi kita susun bagus dan seterusnya. Kami sudah melakukan beberapa penelitian terkait buku ini dan kami melihat luar biasa. Yang paling saya lihat peningkatannya adalah motivasi mereka untuk belajar. Mereka tidak terbebani belajar gitu loh.
Karena Jadi mereka senang gitu Pak senang, ya. senang. Senang gitu. Zaman sekarang kan kita anggapnya anak-anak zaman sekarang itu belajar itu kayak berat kali rasanya. berat kali karena Bosan. gitu ya. dan seterusnya. Jadi buku itu dalam bentuk digital, misalnya kami tinggal kirim aja link ke Pak Yoga langsung sukses dari handphone gitu. Oke. Jadi orang nengoknya kayak main HP gitu kan. Kayak main HP aja. Ya karena main apa tuh ada video, ada gitu. Ada lagi ada kuis-kuisnya, poin-poinnya, ada skornya. poin-poinnya, ada skornya gitu kan. Aduh. Kayak menyenangkan gitu ya. Itu yang mau anak-anak sebenarnya ya. Ya, jadi kami sudah melihat memang sudah masanya pembelajaran itu seperti itu dan dia harus interaktif. Interaktif itu artinya apa? Media digital ini seolah-olah ngajak dia berbicara gitu, ngajak dia Ngajak komunikasi dua arah gitu. Dua arah. Kalau ada juga kan buku digital ini Pak Yoga dia nggak interaktif, artinya dia hanya baca, lihat gitu, hanya dia saja yang operatornya. Kalau ini enggak, ketika klik ini ada perintahnya, ketika klik ini ada skornya gitu, gitu. Jadi dia sangat menarik. Perlulah dikembangkan untuk di zaman sekarang ini perlu. Jangan katakan siswanya nggak siap untuk mengakses ini, enggak. Kami sudah melakukan penelitian, mereka siap. Siswa itu udah siap Siswa itu siap. Enggak kami ajari Pak Yoga. Mereka bisa sendiri. Malah kadang mereka kemampuannya lebih jago daripada kita main HP gitu kan. Akses ini gitu. Malah mohon maaf ini Pak ya, banyak orang tua kayak minta ajari. Nak, kayak mana cara buat Facebook gitu sama anaknya. Anak yang lebih jago. Bener-bener. Oke. Itu lagi zaman itu lah ya Pak ya. Zaman udah berubah ya. Zaman udah berubah. Zaman sudah berubah, maka memang saya katakan tadi teknologi ini nggak bisa kita hindari. Memang udah zamannya seperti itu, maka sebenarnya kita yang harus mengelola teknologi ini sehingga dia memang bermanfaat lebih baik. Oke. Tapi gini kan Pak, saya pernah lihat juga kan, scroll lah media sosial juga kan, ada kayak dampak dari teknologi ini ya. Mungkin saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Mungkin nanti Bapak bisa jelasin. Kayak kadang murid ini buat TikTok kadang kan, buat video-video gitu kan, buat video nanti dipost di sosial media, tapi nggak senonoh gitu dengan kayak misalnya di kelas sambil joget-joget, nanti misalnya sambil joget-joget terus gurunya ada di situ gitu. Kadang komentar-komentar netizen nih, nggak sopan gitu sama gurunya gitu. Kayak karena berkembangnya teknologi ini, karakter siswa ini jadi terkikis gitu. Nah, itu gimana? Benar. Jadi apa yang Bang Yoga katakan itu memang benar ya. Salah satu dampak negatif dari gempuran teknologi itu ya memang terkikisnya nilai-nilai budaya yang sudah kokoh di masyarakat ya, ataupun nilai-nilai agama yang ada di masyarakat itu memang kelihatan terkikis. Dan itu memang nyata ya. Itu memang nyata adanya gitu. Oleh karena itu gini ini memang realita yang kita temukan. Makanya dalam pembelajaran itu Bang Yoga dia ada 4 sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Ada 4 ya? Ada 4 Apa aja itu Pak? Yang pertama dia adalah aspek sikap religius. Sikap religius ini dijamin oleh undang-undang kita ya. Maka dalam pembelajaran sebenarnya itu harus ada konten untuk meningkatkan sikap religius tadi. Yang kedua adalah sikap sosial, misalnya disiplin, tanggung jawab dan seterusnya. Yang keempat adalah kognitif. Yang ketiga kognitif ya, ataupun pengetahuan. Itu bagaimana matematika menyelesaikan masalah dan seterusnya. Yang keempat keterampilan, skill itu Pak ya. Skill ya, keterampilan. Maka sebenarnya untuk untuk menjaga ini maka yang 4 ini harus dimasukkan dalam proses pembelajaran. Harus dimasukkan dalam pembelajaran. Jadi guru itu sebenarnya tugasnya tidak hanya bagaimana siswa ini pandai matematik, tidak. Bukan hanya itu masih 25% tugasnya siswa. Itu masih tujuan yang kognitif tadi itu masih tujuan yang ketiga. Masalahnya kebanyakan lupa ya. Mungkin lupa atau silap atau bagaimana ya. Aspek 1, 2 ini sepertinya diabaikan dalam proses pembelajaran. Religius dan sosial tadi. Religius tadi ya tentu kalau dia diajari secara religius, memahami agamanya, tentang ketuhanan, dia mungkin nggak akan joget-joget di depan gurunya. Betul. Nggak akan berani pakai pakaian seksi di kamera gitu kan. Nggak mungkin seperti itu karena
kita lihat dari sudut pandang agama itu tidak baik, apalagi mungkin kalau kita ngajar di umum gitu ya, kita tidak artinya kurang tepat kalau kita agama, karena mungkin di situ banyak agama, siswanya multikultur dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau dari sudut pandang budaya pun, misalnya kalau di Medan ini kan Melayu, terus banyak juga yang Batak, banyak juga yang Jawa. Kita paham budaya kita di Indonesia ini sopan santunnya luar biasa. Betul, benar. Jadi aspek ini yang selalu dilupakan dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai religius itu nggak diangkat, sehingga inilah jadinya ya. Saya berani katakan seperti itu Pak Yoga. Saya sudah memeriksa tidak kurang dari 100 instrumen pembelajaran RPS ya. RPP namanya, RPP itu rencana guru untuk ngajar itu. Iya benar. Itu di antara 100 saya hanya temukan 1 atau 2 kemarin ya. Itu yang memperhatikan aspek ini. Aspek yang satu tadi. Hanya 1%. Hanya 1 saja. Ya Allah. Nah, dan itu hanya terlihat di dokumen tujuan pembelajarannya. Pada saat aktivitas belajar itu tidak ketemu. Yang 1 tadi, yang 2 tadi pun nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Artinya apa? Proses pembelajaran di kelas itu memang tidak mengabaikan aspek ini. Mengabaikan aspek ini. Kalau kita lihat dari Permendikti tahun 2022 yang baru aja keluar ini, maka sebenarnya tanggung jawab guru itu yang 4 ini tadi tetap masih seperti itu. Masih seperti itu. Masih sama seperti tahun 2016 ya. Jadi ada 4 ini. Akan tetapi sayangnya Pak Yoga ini diabaikan. Maka wajar sebenarnya kalau ditambah gempuran teknologi yang merusak akhlak ya. Benar. Yang mengikis budaya-budaya agama dan nilai-nilai budaya dan nilai agama itu tadi. Lalu karena tidak di-counter dengan proses belajar ini tadi. Gak ada tamengnya Pak. Tidak ada tamengnya. Budaya dari luar itu masuk semua. Ini baru saja kemarin saya juga ini ya kuliah dengan mahasiswa saya. Kuliah ini mata kuliah pengembangan media digital itu tadi. Lalu ketika dia mengembangkan itu, dia menggunakan musik-musik dari Korea Selatan. Itu yang saya K-pop. Intinya pada saat kemarin itu langsung saya kasih masukan bahwa tanggung jawab guru itu ada 4 itu tadi, ini seterusnya. Maka kalau berdasarkan ini tadi, maka ini sebenarnya tidak tepat. Maka sebaiknya kita mengangkat apa yang ada di sini, nilai-nilai yang baik-baik dan seterusnya. Jadi ketika mengembangkan bahan ajar digital pun itu harus diperhatikan Pak Yoga. Aspek-aspek digital tadi, lalu tanggung jawab kita terhadap yang 4 tadi itu juga harus kita akumulasi di dalamnya gitu. Gitu ya. Jadi sehingga dia pembelajaran itu mengasihkan, mereka pun juga termotivasi. Namun sebab akibatnya itu terlihat dia. Artinya di mana siswa ini tidak hanya kita stimulus untuk meningkatkan pengetahuannya saja, tetapi juga kita stimulus aspek keterampilannya dan sikapnya juga. Akhlak gitu Pak. Akhlaknya. Oke. Jadi baru-baru ini juga saya melatih guru-guru di guru-guru SDIT, SMPIT dan SMIT. Kalau ini agak lebih mudah mengembangkan perangkatnya karena dia berbasis IT Islam terpadu, maka ke situ bisa kita masukkan langsung nilai-nilai agamanya. Jadi ketika belajar matematik ada firmannya gitu. Kemarin itu kimia, langsung saya cari referensinya, masuk firman Allah tahun sekian gitu. Jadi saya katakan kepada guru ini tidak hanya sebatas dipahami, tidak hanya sebatas dihafal, tetapi siswanya juga harus memahami dan harus mengaplikasikan dan harus diukur sejauh mana dia memahami dan dia melakukan firman Allah ini tadi. Sehingga jadi pembelajaran ini masuk pada 4 aspek tadi. Ini tanggung jawab guru ini ada 4 Pak Yoga. Ini yang banyak dilupakan sebenarnya. Sehingga itu yang tadi kata Pak Yoga, jadi ketemulah kita orang-orang yang joget di tengah jalan. Lalu joget di depan bapaknya dengan baju seksi. Ini kan kalau orang Batak ini suatu hal yang luar biasa, tidak boleh ini. Karena saya orang Marga Siregar tahu ya Pak Yoga. Memang di budaya Batak ini nggak ada seperti ini. Kalau orang Batak itu zaman dulu nenek saya ngajarkan kalau kakak saya lewat di depan abangnya, di depan bapaknya dia harus pakai sarung dia. Sopan dia. Sopan santun. Tidak boleh pun pakai celana panjang ketat, itu nggak boleh. Gitulah nenek saya ngajarkan, itu aspek budayanya ya. Kalau kita tarik nanti agamanya mungkin lebih ketat lagi dan seterusnya. Nah, tadi kan saya sempat singgung dikit nih.
Pak Budi kan berpengalaman ya di Malaysia tadi kan. Sudah berapa lama Pak Budi di Malaysia? Saya 2 tahun di sana. 2 tahun. juga, dan tapi setelah pulang pun saya juga sering balik-balik sana. Oke. Nah gini Pak, kalau dari aspek pendidikan ya, bisa nggak ada nggak perbandingan gitu atau perbedaan pendidikan yang di Malaysia dengan yang di Indonesia? Oke, baik. Mungkin kalau membanding-bandingkan ini sebenarnya secara psikologis suatu hal yang menyakitkan. Iya, betul. Ya. Tapi tidak apa, karena untuk jadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi misalnya Pak Yoga, kita punya anak 2 nih, kita banding-bandingkan, itu hal yang pantang ya. Iya, memang Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita pun membandingkan ini sebenarnya kalau untuk pembelajaran mungkin oke lah ya. Jadi Pak Yoga, ketika saya kuliah di sana itu tahun 2006 sampai 2008 itu ya. Itu keadaan penggunaan internet itu ada seperti kita sekarang. Ini tahun 2020 ya. 2006 di Malaysia sama kayak tahun 2020 sekarang di Indonesia. Artinya waktu saya kuliah di sana itu wifi ada kencang dan seterusnya, pergi kemana library-nya juga sudah digital dan seterusnya, itu tahun 2008 itu ya kan. Dan keadaan itu saya rasakan di kampus-kampus di Indonesia ini sejak 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitulah ya. Artinya secara fasilitas ini aja sebenarnya sudah kita lihat ada ketertinggalan kita ya di situ ya. Benar. Jadi makanya secara teori sebenarnya kalau generasi milenial itu mestinya mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Kalau misalnya keadaan negaranya seperti mereka itu yang gitu. kayak di Malaysia itu. Namun kan kita sedikit terlambat ya kan. Jadi makanya tadi saya geser sedikit lagi sudut pandangnya. Makanya guru-guru kita walaupun dia di usia milenial tapi belum siap sebenarnya. Mereka belum siap menghadapi siswa yang generasi alpha tadi ini. Jadi mereka sudah luar biasa ya. Yang paling saya rasakan ketika di sana itu ya memang sistemnya tuh rapi sekali ya. Sistemnya rapi dan budayanya itu memang budaya akademis kalau dia di sekolah dan di kampus. Dan saya lihat mereka itu memang memanusiakan manusia. Oke, gimana itu maksudnya Pak? Memanusiakan manusia gini Pak Uji. Selama saya kuliah di sana, saya tidak pernah dibentak oleh dosen itu. Oke. Apalagi misalnya tesis kita nggak cocok, dibuang, lempar atau apa gitu ya. Kalau di Indonesia sering kita temui. Itu saya nggak berani berbicara sampai sana jauh-jauh. Oke. Mungkin kalau itu sekarang mungkin sudah tidak ada, tapi kalau membentak apa itu. Namun aspek sudut pandang yang berbeda, mungkin mereka juga punya alasan harus kenapa seperti itu ya. Ada yang mengatakan kenapa seperti ini karena memang ingin mendidik karakternya biar jadi gimana dan seterusnya. Apakah itu hanya alasan dan seterusnya, itu yang saya enggak. Oke. Jadi kalau di Malaysia memang betul-betul manusia itu dimanusiakan gitu. Ya, manusia. Waktu saya di UKM, kampus saya namanya University Kebangsaan Malaysia. Oke Pak. Kalau misalnya ini Indonesia bisa memanusiakan manusia, dampaknya gitu, dampak yang positif itu apa yang akan terjadi? Jadi sebenarnya Pak Yoga, seperti yang saya katakan tadi ya, sebenarnya tujuan dari suatu pembelajaran itu pendidikan ya. Saya katakan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah itu kan ada 4 ya. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah itu, saya ulang lagi, itu aspek sosial religius, sikap sosial. Yang ketiga adalah kognitif atau pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan tadi kan. Jadi sebenarnya ini kan sudah punya target sebenarnya ini. Iya. Tujuannya artinya ini bagaimana siswa di Indonesia ini memiliki yang 4 ini. Ya, memiliki kompetensi yang 4 ini. Maka sebenarnya kalau yang 4 ini udah tercapai misalnya, maka Pak Yoga nggak akan ketemu nanti itu di jalanan itu saling salip menyalip. Lalu misalnya jalannya lubangnya lubang gajah di tengah jalan itu ada lubang seperti itu. Karena kenapa? Misalnya kalau udah seperti lubang itu kan orang yang punya tanggung jawab tentang memperbaiki jalan itu, kalau sikapnya udah bagus dia akan cepat respect ya, diperbaiki dan seterusnya gitu. Benar. Jadi dampaknya luar biasa ya sebenarnya. Maka saya katakan tadi diskusi juga sama Pak Oji di luar ya. Saya katakan sebenarnya masyarakat kita ini tidak butuh banyak yang pintar. Oke, jadi butuhnya apa ini Pak? Nggak banyak. Misalnya, tapi mereka sebenarnya butuh itu sikap religius tadi sama sikap sosial tadi. Itu yang dibutuhkan sebenarnya, yang banyak di antara kita yang punya kompetensi itu. Kalau sikap kognitif ini tadi,
itu sebenarnya nggak begitu dipentingkan. Misalnya gini, apanya ya ilustrasinya? Misalnya di suatu perusahaan nih dia punya tenaga kerja totalnya semua 1.000. 1.000. Pertanyaan saya berapa manajernya? Berapa orang manajernya? Misalnya paling berapa 2-3 manajer satu, CEO-nya satu, dan seterusnya. Banyak itu kan pekerjanya ya. Pekerjanya yang banyak, benar. Pekerjaannya yang banyak. Artinya apa? Orang yang pinter dibutuhkan di perusahaan itu sebenarnya tidak banyak. Hanya beberapa Hanya aja. beberapa orang saja. Oke. Tetapi orang yang butuh tenaga kerja yang butuh disiplin, yang kerja keras, lalu jujur, mampu berkolaborasi, itu harus semuanya. Oke. Semuanya. Itu sisanya itu inilah. Artinya kompetensi kognitifnya nggak perlu hebat kali, harus selevel manager, sampai CEO nggak perlu. Karena dia datang, mungkin dia surat tanggung jawab dan seterusnya. Kalau dia cleaning service jam sekian sampai sekian udah bersih. Kalau ada kotor di karton bersihin, dia sadar dia. Karena kenapa? Orang-orang yang dibutuhkan keterampilan sikap tadi, sikap sosial dan sikap religius tadi. Benar. Nah, itu tadi. Jadi makanya saya katakan suatu negara itu hebat sebenarnya bukan karena pintar, bukan. Bukan karena pintar orangnya. Bukan karena pintar, tapi itu poin 1 dari poin 2, poin 4 itu sebenarnya yang. Kalau yang poin 3 itu cukup segelintir orang aja. Nggak perlu banyak-banyak. Berarti kita harus punya sosial yang bagus, harus punya religius yang bagus supaya satu negara itu dikatakan maju gitu. Maju, benar. Ya, benar seperti itu. Yang kita sayangkan sebenarnya itu yang saya katakan tadi, saya jelaskan lagi. Yang kita sayangkan dalam proses pembelajaran justru poin 1, poin 2 ini diabaikan. Iya. Poin 1, poin 2 diabaikan. Padahal itu adalah kompetensi wajib dimiliki semua warga negara. Benar. Itu wajib itu, Pak Yoga. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai keagamaan? Bukan hanya sekedar kita ibadah aja di rumah ibadah, tapi gimana nilai-nilai dari ibadah tadi kita terapkan kehidupan sosial misalnya kan? Iya, benar. Gimana cara sopan santun, jujur dalam mengelola uang. Kalau misalnya Pak ya, ini betul-betul pendidikan kita memang betul-betul mendidik sosial dan religius, saya yakin gak akan ada orang yang berani korupsi. Ya benar, nggak akan ada yang berani karena takut. Benar. Karena takut dengan Tuhan ya kan. Kenapa dia takut? Karena sudah diajarkan di sekolah dulu ya. Itu dia. Karena kita mungkin ya yang pintar-pintar ini naik kan jadi pejabat. Tapi dia nomor 3 kognitifnya mungkin jago kan, tapi nomor 1-2-nya dia lemah, ya udah korupsi gitu. Makanya penjara penuhnya Pak Yoga ya. Isi penjara itu banyak orang pintar. Banyak orang pintar. Banyak orang pintar. Jangan kita anggap lebih pintar sama mereka, karena mereka jauh lebih pintar. Jauh lebih pintar Pada kita. Coba datanglah ke penjara-penjara sana. Cuma mereka lack atau kurang dari akhlak sama sosial tadi ya. Tidak bisa kita salahkan mereka karena memang pada proses pembelajaran mereka waktu mereka mengecam pendidikan ini diabaikan gitu. Jadi pemerintah pun sebenarnya sudah tidak salah karena mereka sudah membuat undang-undang dan seterusnya, dan mereka sudah menggelintirkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Benar. Jadi kalau saya lihat ini alurnya pemerintah pusat ini sebenarnya sudah benar, ya karena secara undang-undang, Permendikbud dan seterusnya sudah dikawal sebenarnya. Apalagi waktu K13 itu saya pelajari betul itu, karena memang pelajari dengan baik. Sebenarnya kalau secara permen dan seterusnya pemerintah pusat sudah nggak salah. Lalu masalah pendanaan juga mereka sebenarnya sudah menggelintirkan dana BOS itu tadi, Pak Yoga. Masalahnya ini tadi, apakah ini dimanfaatkan untuk yang 4 tadi atau bagaimana? Itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya. Saya sendiri pribadi tidak menyalahkan pihak-pihak yang menggunakan dana BOS ini, tidak, karena itu bukan urusan saya. Tapi yang saya lihat ke lapangan bahwa kualitas guru ini, passion guru mengajar ini tidak sesuai, dan kompetensinya mereka masih belum sesuai. Maka sudut pandang saya ada di sana sebagai seorang konsultan dan sebagai orang akademisi. Berarti kesimpulannya nih Pak ya, kita harus mendidik dari akarnya dulu, dari pendidikannya dulu, sehingga kalaupun nanti si murid ini udah besar, dia dia terbentuk jadi orang yang berkarakter ya, yang memiliki sosial yang bagus, memiliki religius yang bagus. Karena kognitif itu nomor 3 gitu, nomor 1 dan 2-nya itu religius dan sosial. Pak, saya mau Bapak nih untuk ngasih tips ya. Ngasih tips sama jawara-jawara POSI yang mungkin nonton nih.
baik itu Jawara Pos yang guru atau mahasiswa atau murid, kasihlah tips atau nasihat gitu kan, gimana cara kita menghadapi era-era digital yang zaman sekarang yang sangat-sangat gempur, gimana kaitannya dengan pendidikan kita. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi pesan saya yang pertama mungkin ke guru dulu ya. Mungkin guru, karena memang guru ini gawean kami dari konsultan kami Gritech Consulting ya. Karena kami selalu melatih guru-guru ya. Kepada guru-guru mungkin pesan saya meningkatkan aspek kognitif siswa itu penting sekali. Penting sekali. Ya, sehingga mereka menjadi jawara posi dan seterusnya itu penting ya. Karena untuk melatih mental dan seterusnya. Namun jangan diabaikan aspek dari religius tadi dengan sosial tadi. Itu jangan diabaikan karena memang negara kita ini terdiri dari komponen masyarakat yang harus memiliki karakter, yang harus disiplin, harus kerjasama, mampu kerjasama, jujur dan seterusnya. Sehingga nanti negara kita ini mampu maju ya. Demikian. Jadi jangan abaikan yang dua ini. Jangan hanya fokus kepada kognitifnya saja dan keterampilannya saja ya. Tapi tetap fokus kepada yang 4. Itu sama-sama kita camkan. Yang kedua, pesan saya kepada guru-guru juga, sebelum kita itu mengajar, coba dipelajari dan dianalisis karakteristik dari siswa kita ya. Passion belajar mereka seperti apa. Kalau berdasarkan observasi dan informasi yang telah kami gali, bahwa mereka ini kan kebanyakan ada di generasi Alpha dan generasi Z itu ya, mereka memang sudah membutuhkan teknologi. Jadi teknologi ini bukan lagi satu media yang hanya membantu mereka, tetapi sudah merupakan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, cobalah kita mengembangkan perangkat pembelajaran ini berbasis teknologi, misalnya buku digital, LKPD digital dan seterusnya. Di mana buku digital ini bukan hanya PDF lalu di-share gitu-gitu, bukan seperti itu. Akan tetapi buku digital ini ada video interaktifnya, ada evaluasi interaktifnya, ada motion grafisnya, ada infografisnya, ada video explainernya dan seterusnya. Kita lengkapi gitu. Nah, misalnya dalam satu topik nih, misalnya transformasi geometri, misalnya kita buat bagus dan seterusnya. Toh membuatnya kan misalnya kita buat hari ini bagus, kan itu bisa kita gunakan berulang. Guru ini kan kerjanya itu lagi. Tahun depan kita ngajar ini, tahun yang akan datang kita ngajar itu lagi. Akan lebih bagus kalau kita kembangkan ini. Jangan hanya mengandalkan buku yang ada di buku cetak itu sudah tidak cukup bagi mereka. Karena ini bukan passion mereka lagi sebenarnya. Ingat, saya menemukan bahwa ada perbedaan passion belajar siswa itu dengan passion ngajar guru itu terjadi kesenjangan yang luar biasa sehingga proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan efektif ya. Sehingga nanti kita temukan ada istilah siswanya bandel, siswanya ngantuk, siswanya kurang termotivasi dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Mereka kata kuncinya mereka tidak termotivasi dengan teknik dan bahan ajar yang kita gunakan ya. Itu dia. Okay. Lalu kepada jawara-jawara posi, saya terus menekankan ikutilah terus event-event yang dilakukan posi guna untuk mempersiapkan karakter. Namun demikian jangan lupa selain mengasah kemampuan sainsnya, jangan lupa juga untuk mengasah aspek sikap sosialnya juga sikap religiusnya ya. Karena orang pintar tanpa tanpa religius itu juga kurang bermakna ya. Nah, seperti Profesor B.J. Habibie mengatakan, sebenarnya saya kalau suruh pilih sekarang ini, saya mau kuliahnya itu lebih fokus belajar agama daripada teknologi. Pada masa tuanya dia sebenarnya terjadi penyesalan. Karena dia sangat fokus kepada teknologi dan sedikit mengabaikan agama ini tadi ya. Jadi artinya apa? Kalau hidup kita bermakna itu memang kita harus melirik kepada aspek sosial dan aspek religius tadi ya. Kita tidak bisa lari dari situ, sebab itu tentunya penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa gitu. Mungkin demikian Pak Yoga. Oke. Ilmunya berat banget nih sebenarnya. Jadi kayak dalam gitu ya kan. Gak akan jawara posi dapatin dengan mudah nih. Apalagi dengan lagi S3, lulusan S2 Malaysia ya Allah, Masya Allah. Oke Pak, mungkin guru-guru di luar sana kan mungkin ada yang tertarik gini dengan Gritech gitu tadi ya. Media pembelajaran yang menarik gitu. Mungkin boleh follow di Instagram mana gitu. Boleh dikasih tahu sama mereka Pak. Boleh kontak Bapak di mana gitu. Oke. Boleh juga di follow di
IG kita Gridtech Consulting, bisa juga ke website kita, bisa juga ke nomor 0813 22 401 339. Oke, terima kasih buat Pak Budi, terima kasih juga buat Jawara Posi yang telah share ilmu yang sangat bermakna, sangat dalam, sangat menyadarkan kita. Oke, buat Jawara Posi jangan lupa like, kemudian komen nih apa yang bisa kalian dapat dari percakapan kita dari podcast kita ini. Next, kita undang siapa lagi ya untuk podcast selanjutnya. Saya Bang Yoga bersama Pak Budi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.